Shalom, selamat pagi. Hari ini Senin tanggal berapa? 19 Mei 2020. Saya Sailan Budi akan menjelaskan tentang lemah lembut. Berbahagialah engkau yang lemah lembut karena engkau memiliki bumi. Itu khotbah di bukit. Kemudian juga Yesus, kalau kita ingin mencintai Yesus, maka kita juga mencintai kelemah lembutan, karena Yesus itu begitu lembut. Dan kedua, bahwa kita mencintai Yesus, kita mencintai semua yang Dia cintai. Sama seperti kalau kita mencintai seseorang, maka apapun yang Dia cintai, kita juga ikut mencintai. Orang tuanya, saudaranya, sahabat-sahabatnya, kita juga mencintai. Dan kalau kita mencintai Yesus, maka kita harus mencintai semua yang dicintai, yaitu semua manusia. Kelembutan itu adalah ciri khas dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita melihat bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang yang berdosa, kepada wanita di Samaria pada saat dia mengambil air, meminta mengambil air. Kemudian juga kepada Maria Magdalena, kepada pelacur yang dibawa kepada dia dan dikatakan orang ini kedapatan sedang berzina. Menurut hukum dia harus dilempar batu sampai mati. Bagaimana menurut kamu? Dan Yesus hanya menulis di tanah. Dan ketika orang-orang itu mendesak, Yesus berkata, semua yang tidak berdosa boleh melempar batu yang pertama. Dan mereka pergi. Pada saat itu Yesus berkata kepada Maria Magdalena, tidak adakah orang yang menghukum kamu? Tidak, Tuhan. Oke, aku pun juga tidak menghukum kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu bentuk bagaimana Yesus begitu lembut memperlakukan semua orang berdosa. Demikian juga dengan Yudas. Ketika Yudas mencium dia, reaksi Tuhan tetap lembut kepada Yudas. Tuhan tidak membalas pengkhianatan itu dengan kekejaman, tetapi dengan kelembutan. Pada saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, maka Yesus hanya memandang dengan lembut Petrus, sehingga luka penyangkalan itu terbawa terus sampai seumur hidup Petrus. Dia tidak pernah bisa melupakan pandangan Tuhan yang begitu lembut walaupun dia sudah mengkhianati dia. Itulah sebabnya kelemah lembutan itu dikatakan kebajikan dari kebajikan, seperti guru dari guru. Jadi seorang guru yang punya guru lagi, nah itulah kebajikan. Yang punya kebajikan lagi di atasnya, itu namanya kelemah lembutan. Fransiskus dari Sales mengatakan kejahatan bisa diatasi dengan kebaikan, kebencian diatasi dengan cinta, dan penganiayaan diatasi dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini membawa banyak sekali jiwa kepada Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut itu menunjukkan wajah Tuhan. Kelemah lembutan ini menghancurkan kekerasan hati banyak orang. Itulah orang yang makin lembut, dia makin serupa dengan Tuhan. Oke, saya terpaksa bawa kertas kecil-kecil gini karena itu pun masih sering kali luput, banyak hal-hal yang luput dari yang mau saya bicarakan. Kalau maklumlah sudah tua. Orang yang berdosa yang paling keras akan berpaling kepada Allah karena kelemah lembutan kita. Nah, bagaimana dengan orang yang pura-pura lemah lembut, munafik? Nah, dikatakan di sini bahwa orang yang pura-pura lembut padahal dia itu orang yang keras, itu seperti menyimpan bara api di bawah bara.
Bayangkan, bara api disimpan di bawah bara, maka dia akan terbakar. Dengan cepat dia akan terbakar dan meledak. Tidak bisa disembunyikan. Orang yang berhati keras dengan orang yang lemah lembut itu tidak bisa. Orang yang berhati keras tidak bisa menyembunyikannya dengan cara lemah lembut. Tidak bisa, akan kelihatan. Dan yang paling gampang melihat itu dari mata. Mata itu cermin jiwa. Dari cara bicaranya, apakah dia secara sadar atau tidak sadar dia akan berbicara tentang kebencian jika dia memang bukan orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itu hanya ada Tuhan di situ. Jadi tidak mungkin dibungkus di orang-orang yang iblis berpakaian Tuhan, itu tidak bisa. Jadi dia cepat atau lambat semuanya akan dibukakan dalam terang. Nah, kelembutan itu selalu indah dan manis. Bagaimana kita memperlakukan bawahan kita, juga perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Saya pernah mendengar orang-orang yang anak buah saya mengatakan bahwa kalau Pak Salen minta kepala pun akan saya kasih. Saya beri apa kepada dia? Saya tidak memberi apa-apa. Saya sama miskinnya, bahkan lebih miskin dari dia. Tetapi saya memperlakukan dia dengan lemah lembut. Bahkan saya bersedia berkorban untuk dia. Sehingga semua yang anak buah saya merasakan bagaimana dia lebih diutamakan daripada saya mengutamakan diri sendiri. Itulah kelemah lembutan. Saya pun juga harus belajar banyak sekali untuk menjadi lemah lembut. Bahkan sampai sekarang pun saya masih belum berhasil. Tapi itulah yang saya katakan, bahwa ketika saya mewartakan ini bukan karena saya hebat, tidak, atau sombong merasa hebat, tidak. Apa yang saya wartakan itu pertama-tama akan menghantam diri saya sendiri, sehingga selalu ada dikembalikan kepada diri saya sendiri. Selalu ada masalah yang membuat saya harus berpikir 2 kali untuk berbuat sesuatu. Bapak Ibu, seorang itu bisa dilihat aslinya ketika dia mengalami kesulitan. Jadi apakah orang itu lemah lembut atau tidak, itu bisa dilihat ketika dia mengalami kesulitan. Nah, sekarang selama 6 tahun ini saya terus berbagi. Orang-orang itu heran, uangnya dari mana? Dari donatur. Kenapa kok tidak pernah habis? Iya, karena ini pekerjaan Tuhan. Lalu apa yang kamu berikan kepada mereka? Selama saya berbagi, saya tidak pernah berbicara tentang Injil, saya tidak pernah berbicara tentang agama, saya tidak pernah berbicara tentang politik. Saya murni untuk berbagi. Lalu apa yang kita berikan kepada dia? Supaya dia bisa melihat wajah Allah di situ. Wajah yang lemah lembut, wajah yang rendah hati, wajah yang selalu tersenyum walaupun disakiti. Nah, itu yang ingin saya berikan, saya hadirkan kepada mereka. Walaupun saya masih jauh dari sempurna, tetapi saya ingin Tuhan menghadirkan itu kepada semua orang. Sehingga cukuplah pada saat saya bersaksi seperti ini, saya memang berbicara terus. Tetapi pada saat saya berada di tempat-tempat orang miskin, saya tidak pernah berbicara apapun. Lalu yang berbicara apa? Kelemah lembutan, kesederhanaan, kerendahan hati. Bagaimana saya memberi, tetapi saya juga harus berterima kasih. Karena jika tidak ada orang miskin, saya juga tidak punya kesempatan untuk memberi. Dan dari mereka, dari orang-orang miskin itulah saya menemukan Tuhan. Saya bisa mengatakan kepada Tuhan melalui orang-orang miskin ini, Tuhan, aku mencintai kamu. Aku melakukannya tulus karena aku mencintai kamu. Semua yang kamu cintai, aku cintai. Itulah kelemah lembutan. Dan Tuhan terima kasih karena dengan seperti ini kamu mengajarkan kepadaku untuk menjadi orang yang lebih lemah lembut, lebih sederhana.
Karena apa? Posisi saya di situ sebagai apa? Sebagai pelayannya para orang-orang yang tersingkir. Jadi mereka itu sudah orang-orang yang tidak dihargai sama sekali, tetapi saya justru di bawah lagi. Saya harus lebih menempatkan diri, harus di bawah mereka. Saya menjadi pelayan mereka. Disitulah Tuhan mengajarkan kepada saya untuk menjadi orang rendah hati. Bahwa saya melayani orang-orang yang paling tersingkir, yang paling dihina di dunia ini. Dan itulah saya menjadi lebih hina lagi dari dia, karena saya adalah pelayannya. Itulah cara Tuhan untuk menjadikan kita menjadi manusia yang rendah hati. Dan bagaimana kita menghadapi penganiayaan, fitnah, dan sebagainya. Hadapi aja dengan kelemah lembutan. Maka semuanya akan terselesaikan dengan berjalannya waktu. Karena di balik kelemah lembutan itu ada Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan. Amin.